Aku terbangun. Jantung berdegup kencang seperti di palu godam. Napas tercekat di tenggorokan. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena suara itu. Suara berat seorang pria yang berbisik intim, sangat intim. Seolah dia ada di kamar ini bersamaku. Padahal aku sendirian. Dia menyebut namaku, Rania, dengan nada yang membuat bulu kuduku merinding. Rania, kulitmu pagi ini tampak begitu lembut. Aku suka cara rambutmu jatuh di bahu saat kamu meregangkan tubuh. Suara itu begitu jelas, seolah dia baru saja mengamati setiap gerakanku dari sudut ruangan. Aku menyentuh bahuku, meraba rambutku yang memang terurai, dan seluruh tubuhku gemetar hebat. Siapa yang mengirimiku pesan suara mengerikan ini? Ini bukan yang pertama, tapi kali ini detailnya terlalu akurat, terlalu dekat. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan aku bisa berbagi lebih banyak kisah hidup yang penuh drama dan pelajaran berharga ini. Semoga cerita ini bisa menjadi cerminan bagi kita semua untuk lebih berhati-hati dan menjaga diri. Malam itu adalah awal dari nerakaku, awal dari ketakutan yang merayapi setiap sudut rumahku, setiap sudut jiwaku. Pesan suara itu datang, entah dari nomor mana, selalu anonim, selalu menghilang. Setelah didengar, aku sudah mencoba melacaknya, memblokirnya, tapi selalu ada cara baginya untuk menembus pertahananku. Dia seperti hantu, ada tapi tak terlihat. Dan yang paling mengerikan, dia tahu segalanya. Aku masih ingat pesan pertama yang muncul beberapa minggu lalu. Saat itu, aku sedang menyiapkan sarapan untuk Bima, suamiku. Ponselku bergetar. Notifikasi pesan suara dari nomor tak dikenal. Aku mengira itu salah sambung, atau mungkin penawaran kartu kredit. Tapi saat aku memutarnya, suara itu, cantik sekali senyummu pagi ini Rania. Aroma kopi dan roti panggangmu mengisi seluruh ruangan. Aku suka itu. Jantungku langsung melesat ke tenggorokan. Aku menoleh ke sekeliling dapur. Kosong, hanya aku dan deru kulkas. Aku buru-buru mematikan pesan itu, mengabaikannya sebagai lelucon iseng yang kelewatan. Tapi ada rasa dingin yang menyelinap. Bagaimana dia tahu aku sedang membuat kopi dan roti panggang? Beberapa hari kemudian, pesan itu datang lagi. Kali ini, saat aku sedang menyiram tanaman di teras belakang. Bunga-bunga itu tidak seindah dirimu, Rania. Lihat bagaimana sinar matahari membelai punggungmu. Betapa indah lekuk tubuhmu saat kamu membungkuk. Ponselku jatuh dari tanganku. Aku menjerit kecil, lebih karena terkejut dan ketakutan daripada sakit. Punggungku, lekuk tubuhku, aku bahkan tidak menyadari ada yang mengawasiku. Aku segera berlari masuk, mengunci semua pintu dan jendela, terengah-engah. Bima pulang kerja dan menemukan aku gemetaran di sofa. Tidak bisa bicara. Aku mencoba menceritakan padanya, tapi suaraku serak. Ada apa sayang? Kamu kenapa? Tanyanya cemas. Memelukku erat. Aroma tubuhnya, campuran sabun dan keringat, sedikit menenangkan. Aku mengangkat kepala, menatap matanya yang khawatir. Ada seseorang yang mengirimiku pesan suara. Bima, dia tahu apa yang kulakukan. Dia tahu detail tubuhku. Bima mengerutkan kening. Pesan suara. Siapa? Penipu online mungkin? Jangan dipikirkan sayang. Mereka cuma cari perhatian. Bukan Bima, ini berbeda. Dia tahu aku menyiram tanaman. Dia tahu aku pakai baju apa. Dia tahu bagaimana punggungku terlihat saat aku membungkuk. Suaraku tercekat di akhir kalimat. Dia mencoba menenangkanku. Sudah. Mungkin cuma kebetulan, atau dia salah orang. Lupakan saja, jangan sampai mengganggu pikiranmu. Dia memintaku menunjukkan pesan suara itu. Tapi seperti biasa, setelah aku mendengarkannya,
pesan itu menghilang dari riwayat. Aku hanya bisa menunjukkan nomor tak dikenal yang tercatat sebagai pengirim. Bima memang mencoba menelepon balik, tapi nomor itu tidak aktif. Dia menyarankan untuk memblokir, yang tentu saja sudah kulakukan berkali-kali. Namun si pengirim selalu menemukan cara baru untuk menghubungiku. Malam itu, Bima memelukku lebih erat dari biasanya. Aku merasakan kehangatan dan perlindungan darinya. Tapi jauh di dalam hatiku, ketakutan itu tidak hilang. Rasa diawasi, rasa direnggut privasi, itu lebih dari sekadar mengganggu. Itu mencekik. Ketegangan di rumah mulai terasa. Aku menjadi paranoid. Setiap kali ponselku bergetar, aku langsung melompat. Aku mulai memeriksa setiap sudut rumah sebelum Bima pulang. Memastikan semua tirai tertutup rapat, semua pintu terkunci ganda. Aku bahkan berhenti menyiram tanaman di teras belakang. Aku merasa mata-mata itu ada di mana-mana. Pesan suara itu terus datang, secara acak, tapi selalu dengan detail yang semakin mengikis kewarasanku. Aku suka caramu memilih baju tidur malam ini, Rania. Garis lehernya begitu menggoda. Ini saat aku baru saja keluar dari kamar mandi, hanya memakai handuk, dan sedang memilih baju tidur di lemari. Air hangat itu pasti terasa begitu nikmat di kulitmu sayang. Aku bisa membayangkan uapnya membelai tubuhmu saat kamu memejamkan mata. Ini saat aku sedang mandi, sendirian di kamar mandi yang terkunci dari dalam. Pesan yang terakhir yang membuatku gemetar pagi ini adalah puncaknya. Rania, kulitmu pagi ini tampak begitu lembut. Aku suka cara rambutmu jatuh di bahu saat kamu meregangkan tubuh. Itu datang setelah aku bangun tidur, meregangkan tubuh di ranjang, sebelum Bima terbangun dan keluar kamar. Ini berarti orang ini ada di dalam rumah, atau setidaknya dia bisa melihat ke dalam kamar tidur kami. Aku mulai mencurigai Bima, suamiku sendiri. Pikiran itu muncul perlahan, seperti kabut tebal yang menyelimuti akal sehatku. Tapi kemudian semakin pekat. Kenapa dia tampak begitu tenang saat aku panik? Kenapa dia selalu menyuruhku mengabaikan pesan-pesan itu? Kenapa setiap kali pesan itu datang, Bima selalu tidak ada di dekatku? Atau dia sedang sibuk dengan ponselnya sendiri? Aku mulai memperhatikan Bima lebih detail. Dia memang sering asyik dengan ponselnya belakangan ini. Seringkali dia menunda makan malam hanya untuk menyelesaikan sesuatu di ponselnya. Atau dia akan diam-diam ke belakang rumah, pura-pura menelepon. Ketika aku bertanya, dia selalu bilang itu urusan pekerjaan. Tapi sorot matanya ada sesuatu yang berbeda. Ada semacam rahasia yang dia simpan. Suatu malam, saat kami sedang makan malam, aku mencoba mengujinya. Bima, kataku pelan, mencoba terdengar santai. Aku baca di berita ada kasus mengerikan loh. Seorang istri diganggu sama stalker yang ternyata suaminya sendiri. Dia pasang kamera tersembunyi di mana-mana. Bima mengangkat kepala dari piringnya. Sendoknya berhenti di udara. Matanya membulat sesaat. Lalu dia tersenyum kaku. Masa sih sayang? Gila banget. Suami macam apa itu? Iya kan? Serem banget. Kita kan gak pernah tahu isi hati orang. Bahkan orang terdekat sekalipun. Ujarku, menatapnya lurus-lurus. Bima terbatuk. Dia mengambil minum, menghindari tatapanku. Ya, memang. Makanya kita harus hati-hati. Tapi kamu gak perlu khawatir sayang. Aku kan suamimu. Nada suaranya terlalu cepat, terlalu defensif. Perutku melilit. Aku tahu dia berbohong. Aku tahu ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa hari berikutnya, aku memutuskan untuk bertindak. Aku tidak bisa hidup dalam ketakutan dan kecurigaan seperti ini. Aku harus mencari bukti. Kesempatan itu datang saat Bima mandi. Aku tahu dia tidak akan menyadarinya. Dengan tangan gemetar, aku mengambil ponselnya yang tergeletak di meja samping tempat tidur. Jantungku berdebar tak karuan. Aku merasa bersalah melanggar privasinya.
Tapi rasa takut lebih besar dari rasa bersalah itu. Aku tahu PIN-nya. Dengan cepat, aku membuka galeri foto, pesan, riwayat panggilan. Tidak ada yang aneh. Semua tampak normal. Lalu, aku membuka aplikasi pesan suara. Sama, tidak ada yang mencurigakan. Aku bahkan memeriksa folder tersembunyi, aplikasi tersembunyi, tapi nihil. Aku merasa sedikit lega, tapi juga kecewa. Jika bukan dia, lalu siapa? Siapa yang bisa masuk ke kamar mandi kami? Ke kamar tidur kami? Tanpa jejak? Saat Bima selesai mandi dan masuk kembali ke kamar, aku buru-buru meletakkan ponselnya kembali di tempat semula. Dia tidak curiga. Dia hanya tersenyum padaku dan mulai berpakaian. Malam itu, saat aku tidur di sampingnya, aku merasa semakin jauh. Kehangatan tubuhnya tidak lagi memberiku rasa aman. Justru menambah kecurigaan. Bagaimana jika dia memang pelakunya, tapi dia begitu lihai menyembunyikannya? Bagaimana jika dia punya ponsel lain atau akun rahasia? Pikiran-pikiran ini berputar-putar di kepalaku sampai aku tidak bisa tidur. Aku menatap plafon kamar, mencari-cari celah sesuatu yang aneh. Tapi tidak ada. Hanya gips putih bersih. Esoknya, pesan itu datang lagi. Kali ini, saat aku sedang mencoba baju baru di kamar. Warna merah itu sangat cocok di kulitmu yang putih, Rania, membuatmu tampak semakin bersemangat dan sensual. Aku menjatuhkan baju itu. Keringat dingin membasahi punggungku. Ini tidak mungkin. Tidak ada siapapun di rumah kecuali aku. Bima sedang bekerja. Aku berlari ke jendela, membuka tirai lebar-lebar. Tidak ada siapapun di luar. Pagar tinggi dan rapat. Aku kembali ke lemari, mencari-cari. Tidak ada kamera tersembunyi. Aku panik. Aku mulai menangis. Aku merasa rumah ini bukan lagi tempat aman, melainkan sangkar yang mengurungku dengan seorang pengintip tak kasat mata. Aku menelepon Mira, sahabatku. Dia datang dengan tergesa-gesa, membawa sekotak tisu dan sebotol air mineral. Rania, kamu kenapa? Wajahmu pucat banget, serunya begitu melihatku. Aku memeluknya erat, air mataku tumpah. Mira, aku sudah tidak tahan. Dia semakin gila. Dia tahu setiap gerak-geriku, setiap detail tubuhku. Aku takut, Mira. Aku menceritakan semua yang terjadi. Tentang pesan-pesan suara itu, tentang kecurigaanku pada Bima, tentang usahaku mencari bukti di ponselnya. Mira mendengarkan dengan serius, mengusap punggungku. Ini gila, Rania. Kamu harus segera bertindak. Kalau memang suamimu pelakunya, kamu harus tahu. Kalau bukan, kamu juga harus tahu siapa yang melakukannya. Tapi bagaimana? Aku sudah coba semuanya. Aku sudah blokir. Aku sudah cek rumah. Aku sudah cek ponsel Bima. Kataku putus asa. Mungkin ada kamera tersembunyi, Mira menyarankan. Atau ada seseorang yang punya akses ke rumah saat kamu sendirian. Pikiran itu membuatku terdiam. Seseorang yang punya akses? Siapa? Hanya Bima dan aku yang punya kunci. Tidak ada asisten rumah tangga atau orang lain yang keluar masuk rumah sesuka hati. Mira membantuku memeriksa seluruh rumah lagi. Kami mencari kamera tersembunyi di kamar tidur, kamar mandi, ruang tamu, dapur. Kami bahkan memeriksa setiap vas bunga, setiap bingkai foto. Nihil, tidak ada satupun benda mencurigakan. Ini aneh banget, Rania, kata Mira mengernyitkan dahi. Apa mungkin ada celah di dinding? Atau apa ada orang yang tinggal di dekat sini yang bisa melihat ke dalam rumahmu? Aku menggeleng. Rumah kita punya pagar tinggi dan tertutup. Mira, tetangga jauh, nggak mungkin bisa melihat sedetail itu. Kami duduk di sofa, sama-sama bingung dan frustrasi. Malam harinya, saat Bima pulang, aku mencoba bersikap normal. Tapi hatiku dingin. Aku tidak bisa lagi melihatnya dengan mata yang sama. Setiap sentuhan
Setiap tatapan terasa penuh makna tersembunyi. Aku merasa dia tahu sesuatu yang tidak dia katakan padaku. "Kamu kenapa sayang? Kok diam terus?" Bima bertanya saat kami makan malam. Aku mengangkat bahu. "Cuma capek, Bima. Banyak pikiran." "Pikiran apa?" "Ya, seperti yang kubilang, soal orang aneh itu." Bima menghela napas. "Sudah kubilang, jangan dipikirkan terus. Nanti kamu stres." Bagaimana aku tidak memikirkannya, Bima? Dia tahu setiap gerak-geriku. Dia tahu apa yang kulakukan di kamar mandi. Bagaimana mungkin aku tidak memikirkannya? Suaraku meninggi, tidak bisa lagi menahan emosi. Bima meletakkan sendoknya, wajahnya mengeras. "Rania, jangan berlebihan. Mungkin itu cuma orang iseng yang menakut-nakutimu." "Berlebihan? Kamu bilang ini berlebihan?" Privasiku direnggut, Bima. Aku merasa telanjang setiap saat. Aku merasa dilecehkan. Dan kamu bilang aku berlebihan. Air mataku mulai mengalir lagi. "Rania, tenang dulu," katanya, mencoba meraih tanganku. Aku menarik tanganku. "Jangan sentuh aku." Aku tidak tahu lagi siapa yang bisa kupercaya di rumah ini. Ada keheningan panjang yang mencekam. Bima menatapku dengan tatapan terluka, tapi aku tidak peduli. Hatiku sudah terlalu sakit dan penuh kecurigaan. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk tidak bekerja. Aku harus mencari tahu. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Aku mulai dari yang paling mungkin. Siapa orang yang paling sering berada di rumah selain kami? Tidak ada. Lalu, siapa yang tahu kebiasaan kami? Keluarga terdekat. Bima punya adik laki-laki, Adit. Dia sering mampir ke rumah kami, kadang hanya untuk numpang ngegame atau makan. Adit anak yang pendiam, sedikit canggung, dan belum punya pekerjaan tetap. Dia tinggal tidak jauh dari sini, di kontrakan kecil. Aku tidak pernah berpikir Adit akan melakukan hal seperti ini. Dia selalu terlihat polos, bahkan cenderung pemalu. Tapi mungkinkah pikiran itu berputar di kepalaku? Aku memutar ulang setiap interaksiku dengan Adit. Dia memang sering datang saat Bima tidak ada. Dia akan duduk di ruang tamu, bermain game di konsol Bima, atau sekadar menonton TV. Dia tidak pernah terlihat aneh. Tapi, apakah ada sesuatu yang luput dari perhatianku? Aku mulai merasa dipermainkan. Aku merasa seperti boneka dalam permainan yang mengerikan. Aku harus mencari tahu. Aku tidak akan membiarkan hidupku hancur karena ketakutan ini. Aku duduk di ruang tamu, memikirkan setiap detail, setiap kemungkinan. Jika bukan kamera, lalu apa? Lubang, celah, atau dia punya kunci cadangan? Aku bangkit, berjalan mengelilingi rumah lagi. Kali ini, aku memeriksa setiap dinding, setiap plafon, setiap sudut dengan saksama. Aku menggunakan senter ponselku, mencari sesuatu yang tidak pada tempatnya. Di kamar mandi utama, tempat pesan suara itu terdengar paling mengerikan, aku mengunci pintu dari dalam. Aku menyalakan shower, membiarkan air mengalir, seolah-olah aku akan mandi. Aku ingin melihat apa yang terjadi. Aku berdiri di bawah shower. Air hangat membasahi tubuhku, tapi aku tidak merasakan ketenangan sama sekali. Aku merasa telanjang, bukan karena air, tapi karena mata tak terlihat yang mungkin sedang mengawasiku. Aku memejamkan mata, membiarkan air mengalir di wajahku. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Aku tahu itu. Jantungku berdebar kencang, nyaris melompat keluar dari dadaku. Aku mengulurkan tangan, meraih ponselku dari wastafel. Pesan suara itu muncul. Aku memutarnya. Suara berat itu kembali. Air hangat itu pasti terasa begitu nikmat di kulitmu, sayang. Aku bisa membayangkan uapnya membelai tubuhmu saat kamu memejamkan mata. Air mata panas bercampur dengan air shower. Aku membuka mata, menatap ke arah plafon. Sesuatu di sana, sebuah noda kecil, seolah lembab. Atau itu bukan noda.
itu adalah sesuatu yang disamarkan. Aku segera mematikan shower. Tubuhku gemetaran hebat. Aku meraih handuk, melilitkannya di tubuhku, dan berdiri di atas bangku kecil yang biasa kugunakan untuk menaruh perlengkapan mandi. Aku mendongak, mendekatkan wajahku ke noda itu. Di sana, di antara celah gips plafon yang sedikit retak, aku melihatnya. Sebuah lubang kecil, seukuran ujung jari kelingking, nyaris tidak terlihat jika tidak diperhatikan dengan saksama. Lubang itu disamarkan dengan cat putih kusam, seolah itu hanya bagian dari kerusakan biasa pada plafon. Tapi, aku tahu itu bukan kerusakan. Itu adalah mata yang selama ini mengawasiku. Napas tersengal di tenggorokanku, seluruh tubuhku kaku, merinding sampai ke tulang. Aku mundur perlahan dari bangku. Pandanganku terpaku pada lubang kecil itu. Otakku bekerja keras, mencoba mencerna apa yang baru saja kutemukan. Lubang ini berarti ada seseorang di atas plafon. Seseorang yang punya akses ke sana. Di atas kamar mandi kami adalah loteng. Loteng yang selama ini kami pikir hanya tempat menyimpan barang-barang usang, tidak terpakai, dan tertutup rapat. Tapi ternyata tidak. Ternyata ada celah, dan ada seseorang di sana. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku berbaring di samping Bima, yang sudah terlelap. Aku pura-pura tidur, tapi mataku terbuka lebar. Aku memikirkan lubang itu, dan siapa yang mungkin berada di atas sana. Siapa yang punya akses ke loteng? Hanya Bima dan aku yang tahu pintu masuk loteng yang ada di gudang belakang. Tapi jika Bima pelakunya, kenapa dia tidak langsung masuk saja ke kamar mandi? Kenapa dia harus bersembunyi di plafon? Ini tidak masuk akal. Aku memikirkan Adit lagi. Adit yang pendiam, Adit yang pemalu, Adit yang sering datang ke rumah saat Bima tidak ada, Adit yang selalu menyendiri. Dugaan itu semakin kuat, tapi aku tidak bisa menuduh tanpa bukti. Aku harus menangkapnya basah. Aku merancang sebuah rencana yang gila, tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku harus mengakhiri teror ini. Keesokan harinya, aku menelepon Bima di kantor. Bima, aku ingin kamu pulang kerja agak telat hari ini. Ada makan malam dengan Mira. Kita mau bahas sesuatu yang penting. Kamu bisa datang menyusul sekitar jam 9 malam? Bima terdengar sedikit bingung, tapi dia setuju. Oke sayang, kabari saja kalau sudah selesai. Aku merasa bersalah berbohong padanya, tapi ini demi mengungkap kebenaran. Aku lalu menelepon Mira. Mira, aku butuh bantuanmu. Datanglah ke rumah sore ini. Ada sesuatu yang harus kita lakukan. Aku menceritakan padanya tentang lubang di plafon kamar mandi. Mira terkejut dan marah. Dia setuju untuk membantuku. Sore itu, Mira tiba di rumah. Aku sudah menyiapkan semuanya. Sebuah kamera tersembunyi berukuran mini yang kubeli online, dan sebuah kursi yang tinggi. Jadi, apa rencanamu? Tanya Mira. Matanya penuh kekhawatiran. Aku akan berpura-pura mandi seperti biasa, dan aku akan membiarkan ponselku di wastafel merekam suara. Kamera ini akan kita letakkan di sudut kamar mandi, tersembunyi di balik keranjang cucian, menghadap ke plafon. Jelasku, suaraku nyaris berbisik. Jika dia datang, kita akan punya bukti visual. Mira menelan ludah. Kamu yakin Rania, ini berbahaya? Aku harus, Mira. Aku tidak bisa hidup seperti ini lagi. Kami memasang kamera tersembunyi itu dengan hati-hati. Aku mengatur posisi ponselku untuk merekam suara. Lalu, aku mengunci pintu kamar mandi dari dalam. Kamu tunggu di ruang tamu saja, Mira. Pastikan pintu depan terkunci. Kalau ada yang datang, jangan buka, pesanku. Mira mengangguk. Wajahnya tegang. Aku menyalakan shower. Air hangat mengalir, menciptakan uap yang memenuhi ruangan. Aku meletakkan pakaianku di keranjang. Dan kemudian, aku berdiri di bawah shower. Aku tidak mandi sungguhan. Aku hanya berdiri di sana, menatap ke arah lubang di plafon.
Jantungku berdegup tak karuan. Setiap detik terasa seperti berjam-jam. Aku menunggu dan menunggu. Tiba-tiba aku mendengar suara samar dari atas. Suara gesekan, seperti seseorang sedang bergerak perlahan di loteng. Aku menahan napas. Kemudian aku melihatnya. Lubang kecil itu, ada bayangan samar di baliknya. Seseorang ada di sana. Aku memejamkan mata, berpura-pura menikmati air shower. Aku bisa merasakan tatapan itu. Tatapan yang selama ini menghantuiku. Ponselku bergetar di wastafel. Pesan suara masuk. Aku tidak perlu mendengarkannya. Aku tahu isinya. Itu pasti deskripsi tentang aku yang sedang mandi. Aku membuka mata perlahan dan melihat bayangan di lubang itu bergerak lagi. Seolah dia puas dengan apa yang dilihatnya. Aku menunggu sekitar 5 menit lagi, memastikan dia sudah pergi dari atas. Lalu aku mematikan shower. Aku membungkus tubuhku dengan handuk. Jantungku masih berdetak kencang. Aku segera mengambil ponselku dan kamera mini. Aku berlari keluar kamar mandi, mencari Mira. Mira, dia ada di sana. Aku mendengarnya. Dia mengirim pesan. Kataku terengah-engah. Mira melompat dari sofa. Ayo, kita lihat rekamannya. Kami memutar rekaman video dari kamera mini. Kualitasnya tidak terlalu bagus, tapi cukup jelas. Terlihat lubang di plafon, dan sesaat kemudian ada bayangan yang mendekat. Bayangan tangan yang memegang ponsel mengarah ke bawah, ke arahku. Dan di sana, di antara celah lubang, terlihat sebagian wajah. Separuh wajah yang sangat kukenal. Adit. Seluruh duniaku runtuh. Bukan Bima, bukan orang asing, tapi Adit. Adik iparku sendiri. Orang yang selama ini aku anggap polos dan pemalu. Aku menjerit, menumpahkan semua kemarahan dan rasa jijik yang selama ini terpendam. Adit! Adit keparat! Mira memelukku erat. Dia juga terlihat syok. Astaga, Rania, aku tidak percaya ini. Aku menelepon Bima. Suaraku bergetar, tapi aku berusaha sekuat tenaga agar tetap tenang. Bima, kamu harus pulang sekarang. Ada sesuatu yang sangat penting. Ini tentang pesan-pesan itu. Bima terdengar cemas. Ada apa sayang? Aku masih di jalan. Pokoknya pulang sekarang. Ini sangat gawat. Dia setuju. Sementara menunggu Bima, aku dan Mira menyusun strategi. Kami harus punya bukti yang tak terbantahkan. Saat Bima tiba, dia langsung melihat wajahku yang sembab dan mata Mira yang penuh amarah. Ada apa ini? Kenapa kalian tegang sekali? Tanyanya. Bingung. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya. Lalu menatap Mira. Bima, duduklah. Ada sesuatu yang harus kamu lihat, kata Mira. Suaranya dingin. Aku memutar rekaman video itu. Bima menontonnya dengan ekspresi bingung, yang perlahan berubah menjadi ngeri, lalu menjadi kemarahan yang membara. Wajah Adit yang tampak di celah lubang itu tidak bisa disangkal. Adit! Bima berteriak. Matanya merah padam. Tidak mungkin. Adikku sendiri? Aku kemudian memutarkan rekaman suara dari ponselku. Rekaman saat aku mandi dan pesan suara yang masuk bersamaan. Suara Adit di pesan suara itu dan suaraku yang pura-pura mandi, itu adalah bukti yang tak terbantahkan. Bima bangkit. Tangannya mengepal. Aku tidak percaya ini. Dia mengintipmu. Dia sudah melakukannya selama berminggu-minggu. Bima, dia tahu setiap gerak-gerikku, setiap lekuk tubuhku. Dia tahu aku mandi, aku ganti baju, aku tidur. Aku tidak bisa lagi menahan tangis. Semua emosi yang terpendam meledak. Bima segera menelepon Adit. Adit, datang ke rumah sekarang juga. Nada suaranya penuh ancaman. Adit terdengar bingung di ujung telepon. Mencoba bertanya ada apa. Jangan banyak tanya, cepat datang. Atau aku seret kamu ke sini, bentak Bima, lalu memutuskan sambungan. Tidak lama kemudian, Adit tiba. Dia masuk ke rumah dengan wajah polos,
sedikit takut melihat kami bertiga duduk tegang di ruang tamu. "Ada apa, Kak Bima? Kenapa kalian semua tegang begini?" tanyanya. Matanya sesekali melirik ke arahku, lalu ke Mira. "Duduk," bentak Bima. Adit terkejut, tapi dia menurut. Bima melemparkan ponselku ke meja di depannya. "Lihat ini." Adit mengangkat ponsel itu, melihat rekaman video yang sudah terbuka. Matanya membulat, darah seolah lenyap dari wajahnya. Dia melihat dirinya sendiri, separuh wajahnya di balik lubang di plafon. "Apa ini, Adit?" Bima menggeram. "Jelaskan ini semua." Adit gelagapan. Dia mencoba berbohong. Ini bukan aku, Kak. Ini editan. Editan." Aku berteriak. "Editan dari mana?" "Itu kamu. Aku melihatmu. Aku mendengarmu. Kamu di atas plafon mengintipku." Mira menunjukkan pesan suara yang sudah kusimpan. Suara Adit dengan segala keintiman yang mengerikan itu. Adit akhirnya tidak bisa mengelak lagi. Dia menunduk, tubuhnya gemetar. "Adit, jawab aku. Kamu yang selama ini mengirim pesan-pesan itu." Bima menarik kerah baju Adit, matanya berkobar marah. "Kamu yang mengintip istriku." Adit tidak menjawab. Dia hanya terisak. "Jawab." Bima mengguncangnya. "Iya, Kak, iya." Adit akhirnya mengaku. Suaranya sangat pelan, nyaris tak terdengar. Aku yang melakukannya. Aku merasa mual. Rasa jijik dan benci memenuhi diriku." "Kenapa, Adit? Kenapa kamu melakukan ini?" Bima berteriak. Suaranya pecah karena marah dan kecewa. Adit mengangkat kepalanya, matanya merah. Aku nggak tahu, Kak. Aku suka sama Kak Rania. Aku nggak bisa berhenti memikirkannya." Pengakuan itu seperti tamparan keras di wajahku. Aku menatapnya, tidak percaya. Adik iparku sendiri, yang selama ini kuanggap seperti adik kandung, ternyata menyimpan obsesi kotor dan melakukan pelecehan mental yang mengerikan padaku. "Kamu gila, Adit," teriakku. Air mataku mengalir deras. "Kamu sudah merusak hidupku. Kamu sudah merusak pernikahanku. Kamu sudah membuatku hidup dalam ketakutan setiap hari." Bima melepaskan Adit, mundur selangkah, seolah jijik menyentuh adiknya sendiri. "Keluar dari rumahku, Adit, sekarang juga. Dan jangan pernah muncul lagi di depanku." Adit mencoba memohon. "Kak, maafkan aku, Kak. Aku khilaf. Aku janji gak akan ulangi lagi. Tidak ada maaf untuk perbuatanmu ini." Bima membentak. "Kamu sudah menghancurkan kepercayaan kami. Kamu sudah melakukan hal yang paling menjijikkan. Aku akan melaporkanmu ke polisi." Wajah Adit pucat pasi mendengar kata polisi. Dia mulai menangis, meraung-raung, memohon ampun. "Tidak ada ampun. Adit, kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu," kataku. Suaraku dingin dan tegas. Malam itu, Adit dibawa ke kantor polisi. Bima yang melaporkannya, dengan aku dan Mira sebagai saksi dan bukti-bukti rekaman yang jelas. Orang tua Bima terkejut bukan main ketika mendengar kabar ini. Mereka tidak bisa percaya putra bungsu mereka melakukan hal sehina itu. Mereka datang ke rumah kami, memohon maaf padaku, menangis pilu atas kelakuan anak mereka. Aku hanya bisa mengangguk, terlalu lelah dan terlalu sakit untuk mengucapkan kata-kata. Minggu-minggu berikutnya adalah masa-masa yang sangat sulit. Proses hukum Adit berjalan. Dia didakwa dengan tuduhan pelecehan dan pelanggaran privasi. Dia mendapatkan hukuman yang setimpal. Meskipun aku tahu, hukuman penjara tidak akan pernah bisa menghapus trauma yang dia tanamkan di dalam diriku. Rumah kami terasa hampa. Meski Adit sudah tidak ada, aku masih sering merasa diawasi. Aku masih sering memeriksa plafon kamar mandi. Setiap suara kecil membuatku terlonjak. Pernikahanku dengan Bima juga terguncang. Rasa curiga terhadapnya, meskipun sudah terbukti salah,
meninggalkan luka. Bima merasa bersalah karena tidak menyadarinya, karena tidak melindungiku. Dia merasa malu dan jijik pada adiknya sendiri. Kami berdua harus melewati proses penyembuhan yang panjang. Kami mulai konseling pernikahan. Aku belajar untuk memaafkan Bima, untuk tidak menyalahkan dia atas perbuatan adiknya. Aku juga belajar untuk tidak menyalahkan diriku sendiri. Aku adalah korban. Aku harus menyembuhkan diri. Bima sangat mendukungku. Dia selalu ada untukku, memelukku saat aku menangis, menenangkanku saat aku panik. Dia meyakinkanku bahwa dia akan selalu melindungiku, dan kami akan melewati ini bersama. Dia bahkan menyuruh orang untuk membongkar seluruh plafon di loteng dan kamar mandi, memastikan tidak ada lagi celah sedikit pun. Dia memasang CCTV di seluruh area luar rumah dan mengunci rapat pintu loteng dengan gembok khusus. Perlahan, sangat perlahan, aku mulai merasa aman lagi di rumahku sendiri. Aku mulai bisa mandi tanpa merasa diawasi. Aku mulai bisa tidur tanpa terbangun karena paranoid. Aku tahu bekas luka itu akan selalu ada. Trauma itu akan menjadi bagian dari diriku, tapi aku tidak akan membiarkannya mengendalikan hidupku. Aku telah melewati badai yang mengerikan. Aku telah menghadapi ketakutanku yang paling dalam, dan aku berhasil keluar sebagai pemenang. Aku belajar bahwa kekuatan terbesar bukanlah seberapa keras kita memukul balik, tapi seberapa kuat kita bangkit setelah terjatuh. Aku belajar untuk tidak pernah meremehkan instingku dan untuk selalu berani mencari kebenaran, seberat apapun itu. Aku juga belajar bahwa kejahatan bisa datang dari tempat yang paling tidak terduga, bahkan dari orang yang paling dekat sekalipun. Namun, keadilan pada akhirnya akan menemukan jalannya. Aku berhak mendapatkan kedamaian, dan aku akan memperjuangkannya. Ini adalah kemenangan terbesar dalam hidupku. Aku terbangun. Jantung berdegup kencang seperti di palu godam, napas tercekat di tenggorokan. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena suara itu. Suara berat seorang pria yang berbisik intim, sangat intim, seolah dia ada di kamar ini bersamaku. Padahal aku sendirian. Dia menyebut namaku, Rania, dengan nada yang membuat bulu kudukku merinding. Rania, kulitmu pagi ini tampak begitu lembut. Aku suka cara rambutmu jatuh di bahu saat kamu meregangkan tubuh. Suara itu begitu jelas, seolah dia baru saja mengamati setiap gerakanku dari sudut ruangan. Aku menyentuh bahuku, meraba rambutku yang memang terurai, dan seluruh tubuhku gemetar hebat. Siapa yang mengirimiku pesan suara mengerikan ini? Ini bukan yang pertama, tapi kali ini detailnya terlalu akurat, terlalu dekat. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan aku bisa berbagi lebih banyak kisah hidup yang penuh drama dan pelajaran berharga ini. Semoga cerita ini bisa menjadi cerminan bagi kita semua untuk lebih berhati-hati dan menjaga diri. Malam itu adalah awal dari nerakaku, awal dari ketakutan yang merayapi setiap sudut rumahku, setiap sudut jiwaku. Pesan suara itu datang, entah dari nomor mana. Selalu anonim, selalu menghilang setelah didengar. Aku sudah mencoba melacaknya, memblokirnya, tapi selalu ada cara baginya untuk menembus pertahananku. Dia seperti hantu, ada tapi tak terlihat. Dan yang paling mengerikan, dia tahu segalanya. Aku masih ingat pesan pertama yang muncul beberapa minggu lalu. Saat itu, aku sedang menyiapkan sarapan untuk Bima, suamiku. Ponselku bergetar. Notifikasi pesan suara dari nomor tak dikenal. Aku mengira itu salah sambung, atau mungkin penawaran kartu kredit. Tapi saat aku memutarnya, suara itu, cantik sekali senyummu pagi ini, Rania, aroma kopi dan roti panggangmu mengisi seluruh ruangan. Aku suka itu. Jantungku langsung melesat ke tenggorokan. Aku menoleh ke sekeliling dapur,
kosong. Hanya aku dan deru kulkas. Aku buru-buru mematikan pesan itu, mengabaikannya sebagai lelucon iseng yang kelewatan. Tapi ada rasa dingin yang menyelinap. Bagaimana dia tahu aku sedang membuat kopi dan roti panggang? Beberapa hari kemudian, pesan itu datang lagi. Kali ini, saat aku sedang menyiram tanaman di teras belakang. Bunga-bunga itu tidak seindah dirimu. Rania, lihat bagaimana sinar matahari membelai punggungmu. Betapa indah lekuk tubuhmu saat kamu membungkuk. Ponselku jatuh dari tanganku. Aku menjerit kecil, lebih karena terkejut dan ketakutan daripada sakit. Punggungku, lekuk tubuhku, aku bahkan tidak menyadari ada yang mengawasiku. Aku segera berlari masuk, mengunci semua pintu dan jendela. Terengah-engah, Bima pulang kerja dan menemukan aku gemetaran di sofa, tidak bisa bicara. Aku mencoba menceritakan padanya, tapi suaraku serak. Ada apa sayang? Kamu kenapa? Tanyanya cemas. Memelukku erat. Aroma tubuhnya, campuran sabun dan keringat, sedikit menenangkan. Aku mengangkat kepala, menatap matanya yang khawatir. Ada seseorang yang mengirimiku pesan suara. Bima. Dia tahu apa yang kulakukan. Dia tahu detail tubuhku. Bima mengerutkan kening. Pesan suara. Siapa? Penipu online mungkin? Jangan dipikirkan sayang. Mereka cuma cari perhatian. Bukan Bima, ini berbeda. Dia tahu aku menyiram tanaman. Dia tahu aku pakai baju apa. Dia tahu bagaimana punggungku terlihat saat aku membungkuk. Suaraku tercekat di akhir kalimat. Dia mencoba menenangkanku. Sudah. Mungkin cuma kebetulan, atau dia salah orang. Lupakan saja, jangan sampai mengganggu pikiranmu. Dia memintaku menunjukkan pesan suara itu. Tapi seperti biasa, setelah aku mendengarkannya, pesan itu menghilang dari riwayat. Aku hanya bisa menunjukkan nomor tak dikenal yang tercatat sebagai pengirim. Bima memang mencoba menelepon balik, tapi nomor itu tidak aktif. Dia menyarankan untuk memblokir, yang tentu saja sudah kulakukan berkali-kali. Namun si pengirim selalu menemukan cara baru untuk menghubungiku. Malam itu, Bima memelukku lebih erat dari biasanya. Aku merasakan kehangatan dan perlindungan darinya. Tapi jauh di dalam hatiku, ketakutan itu tidak hilang. Rasa diawasi, rasa direnggut privasi, itu lebih dari sekadar mengganggu. Itu mencekik. Ketegangan di rumah mulai terasa. Aku menjadi paranoid. Setiap kali ponselku bergetar, aku langsung melompat. Aku mulai memeriksa setiap sudut rumah sebelum Bima pulang. Memastikan semua tirai tertutup rapat, semua pintu terkunci ganda. Aku bahkan berhenti menyiram tanaman di teras belakang. Aku merasa mata-mata itu ada di mana-mana. Pesan suara itu terus datang, secara acak, tapi selalu dengan detail yang semakin mengikis kewarasanku. Aku suka caramu memilih baju tidur malam ini, Rania. Garis lehernya begitu menggoda. Ini saat aku baru saja keluar dari kamar mandi, hanya memakai handuk, dan sedang memilih baju tidur di lemari. Air hangat itu pasti terasa begitu nikmat di kulitmu sayang. Aku bisa membayangkan uapnya membelai tubuhmu saat kamu memejamkan mata. Ini saat aku sedang mandi, sendirian di kamar mandi yang terkunci dari dalam. Pesan yang terakhir yang membuatku gemetar pagi ini adalah puncaknya. Rania, kulitmu pagi ini tampak begitu lembut. Aku suka cara rambutmu jatuh di bahu saat kamu meregangkan tubuh. Itu datang setelah aku bangun tidur, meregangkan tubuh di ranjang, sebelum Bima terbangun dan keluar kamar. Ini berarti orang ini ada di dalam rumah, atau setidaknya dia bisa melihat ke dalam kamar tidur kami. Aku mulai mencurigai Bima, suamiku sendiri. Pikiran itu muncul perlahan, seperti kabut tebal yang menyelimuti akal sehatku. Tapi kemudian semakin pekat. Kenapa dia tampak begitu tenang saat aku panik?
kenapa dia selalu menyuruhku mengabaikan pesan-pesan itu? Kenapa setiap kali pesan itu datang, Bima selalu tidak ada di dekatku? Atau dia sedang sibuk dengan ponselnya sendiri? Aku mulai memperhatikan Bima lebih detail. Dia memang sering asyik dengan ponselnya belakangan ini. Seringkali dia menunda makan malam hanya untuk menyelesaikan sesuatu di ponselnya. Atau dia akan diam-diam ke belakang rumah, pura-pura menelepon. Ketika aku bertanya, dia selalu bilang itu urusan pekerjaan. Tapi sorot matanya ada sesuatu yang berbeda. Ada semacam rahasia yang dia simpan. Suatu malam, saat kami sedang makan malam, aku mencoba mengujinya. Bima, kataku pelan, mencoba terdengar santai. Aku baca di berita ada kasus mengerikan loh. Seorang istri diganggu sama stalker yang ternyata suaminya sendiri. Dia pasang kamera tersembunyi di mana-mana. Bima mengangkat kepala dari piringnya. Sendoknya berhenti di udara. Matanya membulat sesaat, lalu dia tersenyum kaku. Masa sih, sayang? Gila banget. Suami macam apa itu? Iya kan? Serem banget. Kita kan gak pernah tahu isi hati orang, bahkan orang terdekat sekalipun. Ujarku, menatapnya lurus-lurus. Bima terbatuk. Dia mengambil minum, menghindari tatapanku. Ya, memang. Makanya kita harus hati-hati. Tapi kamu gak perlu khawatir sayang, aku kan suamimu. Nada suaranya terlalu cepat, terlalu defensif. Perutku melilit. Aku tahu dia berbohong. Aku tahu ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa hari berikutnya, aku memutuskan untuk bertindak. Aku tidak bisa hidup dalam ketakutan dan kecurigaan seperti ini. Aku harus mencari bukti. Kesempatan itu datang saat Bima mandi. Aku tahu dia tidak akan menyadarinya. Dengan tangan gemetar, aku mengambil ponselnya yang tergeletak di meja samping tempat tidur. Jantungku berdebar tak karuan. Aku merasa bersalah melanggar privasinya. Tapi rasa takut lebih besar dari rasa bersalah itu. Aku tahu pinnya. Dengan cepat, aku membuka galeri foto, pesan, riwayat panggilan. Tidak ada yang aneh. Semua tampak normal. Lalu, aku membuka aplikasi pesan suara. Sama. Tidak ada yang mencurigakan. Aku bahkan memeriksa folder tersembunyi, aplikasi tersembunyi, tapi nihil. Aku merasa sedikit lega, tapi juga kecewa. Jika bukan dia, lalu siapa? Siapa yang bisa masuk ke kamar mandi kami? Ke kamar tidur kami? Tanpa jejak? Saat Bima selesai mandi dan masuk kembali ke kamar, aku buru-buru meletakkan ponselnya kembali di tempat semula. Dia tidak curiga. Dia hanya tersenyum padaku dan mulai berpakaian. Malam itu, saat aku tidur di sampingnya, aku merasa semakin jauh. Kehangatan tubuhnya tidak lagi memberiku rasa aman, justru menambah kecurigaan. Bagaimana jika dia memang pelakunya, tapi dia begitu lihai menyembunyikannya? Bagaimana jika dia punya ponsel lain atau akun rahasia? Pikiran-pikiran ini berputar-putar di kepalaku sampai aku tidak bisa tidur. Aku menatap plafon kamar, mencari-cari celah sesuatu yang aneh, tapi tidak ada. Hanya gips putih bersih. Esoknya, pesan itu datang lagi. Kali ini, saat aku sedang mencoba baju baru di kamar. Warna merah itu sangat cocok di kulitmu yang putih, Rania, membuatmu tampak semakin bersemangat dan sensual. Aku menjatuhkan baju itu. Keringat dingin membasahi punggungku. Ini tidak mungkin. Tidak ada siapapun di rumah kecuali aku. Bima sedang bekerja. Aku berlari ke jendela, membuka tirai lebar-lebar. Tidak ada siapapun di luar. Pagar tinggi dan rapat. Aku kembali ke lemari, mencari-cari. Tidak ada kamera tersembunyi. Aku panik. Aku mulai menangis. Aku merasa rumah ini bukan lagi tempat aman, melainkan sangkar yang mengurungku dengan seorang pengintip tak kasat mata. Aku menelepon Mira, sahabatku. Dia datang dengan tergesa-gesa, membawa sekotak tisu dan sebotol air mineral. Rania, kamu kenapa?
wajahmu pucat banget, serunya begitu melihatku. Aku memeluknya erat, air mataku tumpah. Mira, aku sudah tidak tahan. Dia semakin gila. Dia tahu setiap gerak-gerakku, setiap detail tubuhku. Aku takut, Mira. Aku menceritakan semua yang terjadi, tentang pesan-pesan suara itu, tentang kecurigaanku pada Bima, tentang usahaku mencari bukti di ponselnya. Mira mendengarkan dengan serius, mengusap punggungku. Ini gila, Rania. Kamu harus segera bertindak. Kalau memang suamimu pelakunya, kamu harus tahu. Kalau bukan, kamu juga harus tahu siapa yang melakukannya. Tapi bagaimana? Aku sudah coba semuanya. Aku sudah blokir. Aku sudah cek rumah. Aku sudah cek ponsel Bima. Kataku putus asa. Mungkin ada kamera tersembunyi, Mira menyarankan. Atau ada seseorang yang punya akses ke rumah saat kamu sendirian. Pikiran itu membuatku terdiam. Seseorang yang punya akses? Siapa? Hanya Bima dan aku yang punya kunci. Tidak ada asisten rumah tangga atau orang lain yang keluar masuk rumah sesuka hati. Mira membantuku memeriksa seluruh rumah lagi. Kami mencari kamera tersembunyi di kamar tidur, kamar mandi, ruang tamu, dapur. Kami bahkan memeriksa setiap vas bunga, setiap bingkai foto. Nihil, tidak ada satupun benda mencurigakan. Ini aneh banget, Rania, kata Mira mengernyitkan dahi. Apa mungkin ada celah di dinding? Atau apa ada orang yang tinggal di dekat sini yang bisa melihat ke dalam rumahmu? Aku menggeleng. Rumah kita punya pagar tinggi dan tertutup. Mira, tetangga jauh, nggak mungkin bisa melihat sedetail itu. Kami duduk di sofa, sama-sama bingung dan frustrasi. Malam harinya, saat Bima pulang, aku mencoba bersikap normal. Tapi hatiku dingin. Aku tidak bisa lagi melihatnya dengan mata yang sama. Setiap sentuhan, setiap tatapan, terasa penuh makna tersembunyi. Aku merasa dia tahu sesuatu yang tidak dia katakan padaku. Kamu kenapa, sayang? Kok diam terus? Bima bertanya saat kami makan malam. Aku mengangkat bahu. Cuma capek. Bima, banyak pikiran. Pikiran apa? Ya, seperti yang kubilang. Soal orang aneh itu, Bima menghela napas. Sudah kubilang, jangan dipikirkan terus. Nanti kamu stres. Bagaimana aku tidak memikirkannya, Bima? Dia tahu setiap gerak-geriku. Dia tahu. Dia tahu apa yang kulakukan di kamar mandi. Bagaimana mungkin aku tidak memikirkannya? Suaraku meninggi. Tidak bisa lagi menahan emosi. Bima meletakkan sendoknya. Wajahnya mengeras. Rania, jangan berlebihan. Mungkin itu cuma orang iseng yang menakut-nakutimu. Berlebihan. Kamu bilang ini berlebihan. Privasiku direnggut, Bima. Aku merasa telanjang setiap saat. Aku merasa dilecehkan. Dan kamu bilang aku berlebihan. Air mataku mulai mengalir lagi. Rania, tenang dulu, katanya, mencoba meraih tanganku. Aku menarik tanganku. Jangan sentuh aku. Aku tidak tahu lagi siapa yang bisa kupercaya di rumah ini. Ada keheningan panjang yang mencekam. Bima menatapku dengan tatapan terluka. Tapi aku tidak peduli. Hatiku sudah terlalu sakit dan penuh kecurigaan. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk tidak bekerja. Aku harus mencari tahu. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Aku mulai dari yang paling mungkin. Siapa orang yang paling sering berada di rumah selain kami? Tidak ada. Lalu, siapa yang tahu kebiasaan kami? Keluarga terdekat. Bima punya adik laki-laki. Adit, dia sering mampir ke rumah kami. Kadang hanya untuk numpang ngegame atau makan. Adit anak yang pendiam, sedikit canggung, dan belum punya pekerjaan tetap. Dia tinggal tidak jauh dari sini, di kontrakan kecil. Aku tidak pernah berpikir Adit akan melakukan hal seperti ini. Dia selalu terlihat polos, bahkan cenderung pemalu. Tapi, mungkinkah
pikiran itu berputar di kepalaku. Aku memutar ulang setiap interaksiku dengan Adit. Dia memang sering datang saat Bima tidak ada. Dia akan duduk di ruang tamu, bermain game di konsol Bima, atau sekadar menonton TV. Dia tidak pernah terlihat aneh. Tapi, apakah ada sesuatu yang luput dari perhatianku? Aku mulai merasa dipermainkan. Aku merasa seperti boneka dalam permainan yang mengerikan. Aku harus mencari tahu. Aku tidak akan membiarkan hidupku hancur karena ketakutan ini. Aku duduk di ruang tamu, memikirkan setiap detail, setiap kemungkinan. Jika bukan kamera, lalu apa? Lubang, celah, atau dia punya kunci cadangan? Aku bangkit, berjalan mengelilingi rumah lagi. Kali ini, aku memeriksa setiap dinding, setiap plafon, setiap sudut dengan saksama. Aku menggunakan senter ponselku, mencari sesuatu yang tidak pada tempatnya. Di kamar mandi utama, tempat pesan suara itu terdengar paling mengerikan, aku mengunci pintu dari dalam. Aku menyalakan shower, membiarkan air mengalir, seolah-olah aku akan mandi. Aku ingin melihat apa yang terjadi. Aku berdiri di bawah shower. Air hangat membasahi tubuhku, tapi aku tidak merasakan ketenangan sama sekali. Aku merasa telanjang, bukan karena air, tapi karena mata tak terlihat yang mungkin sedang mengawasiku. Aku memejamkan mata, membiarkan air mengalir di wajahku. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Aku tahu itu. Jantungku berdebar kencang, nyaris melompat keluar dari dadaku. Aku mengulurkan tangan, meraih ponselku dari wastafel. Pesan suara itu muncul. Aku memutarnya. Suara berat itu kembali. Air hangat itu pasti terasa begitu nikmat di kulitmu, sayang. Aku bisa membayangkan uapnya membelai tubuhmu saat kamu memejamkan mata. Air mata panas bercampur dengan air shower. Aku membuka mata, menatap ke arah plafon. Sesuatu di sana, sebuah noda kecil, seolah lembab. Atau itu bukan noda, itu adalah sesuatu yang disamarkan. Aku segera mematikan shower. Tubuhku gemetaran hebat. Aku meraih handuk, melilitkannya di tubuhku, dan berdiri di atas bangku kecil yang biasa kugunakan untuk menaruh perlengkapan mandi. Aku mendongak, mendekatkan wajahku ke noda itu. Di sana, di antara celah gips plafon yang sedikit retak, aku melihatnya. Sebuah lubang kecil, seukuran ujung jari kelingking, nyaris tidak terlihat jika tidak diperhatikan dengan saksama. Lubang itu disamarkan dengan cat putih kusam, seolah itu hanya bagian dari kerusakan biasa pada plafon. Tapi, aku tahu itu bukan kerusakan. Itu adalah mata yang selama ini mengawasiku. Napas tersengal di tenggorokanku, seluruh tubuhku kaku, merinding sampai ke tulang. Aku mundur perlahan dari bangku. Pandanganku terpaku pada lubang kecil itu. Otakku bekerja keras, mencoba mencerna apa yang baru saja kutemukan. Lubang ini berarti ada seseorang di atas plafon. Seseorang yang punya akses ke sana. Di atas kamar mandi kami adalah loteng. Loteng yang selama ini kami pikir hanya tempat menyimpan barang-barang usang, tidak terpakai, dan tertutup rapat. Tapi ternyata tidak. Ternyata ada celah, dan ada seseorang di sana. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku berbaring di samping Bima, yang sudah terlelap. Aku pura-pura tidur, tapi mataku terbuka lebar. Aku memikirkan lubang itu, dan siapa yang mungkin berada di atas sana. Siapa yang punya akses ke loteng? Hanya Bima dan aku yang tahu pintu masuk loteng yang ada di gudang belakang. Tapi jika Bima pelakunya, kenapa dia tidak langsung masuk saja ke kamar mandi? Kenapa dia harus bersembunyi di plafon? Ini tidak masuk akal. Aku memikirkan Adit lagi. Adit yang pendiam, Adit yang pemalu, Adit yang sering datang ke rumah saat Bima tidak ada, Adit yang selalu menyendiri. Dugaan itu semakin kuat, tapi aku tidak bisa menuduh tanpa bukti. Aku harus menangkapnya basah.
Aku merancang sebuah rencana yang gila, tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku harus mengakhiri teror ini. Keesokan harinya, aku menelepon Bima di kantor. Bima, aku ingin kamu pulang kerja agak telat hari ini. Ada makan malam dengan Mira. Kita mau bahas sesuatu yang penting. Kamu bisa datang menyusul sekitar jam 9 malam? Bima terdengar sedikit bingung, tapi dia setuju. Oke sayang, kabari saja kalau sudah selesai. Aku merasa bersalah berbohong padanya, tapi ini demi mengungkap kebenaran. Aku lalu menelepon Mira. Mira, aku butuh bantuanmu. Datanglah ke rumah sore ini. Ada sesuatu yang harus kita lakukan. Aku menceritakan padanya tentang lubang di plafon kamar mandi. Mira terkejut dan marah. Dia setuju untuk membantuku. Sore itu, Mira tiba di rumah. Aku sudah menyiapkan semuanya. Sebuah kamera tersembunyi berukuran mini yang kubeli online. Dan sebuah kursi yang tinggi. Jadi, apa rencanamu? Tanya Mira. Matanya penuh kekhawatiran. Aku akan berpura-pura mandi seperti biasa. Dan aku akan membiarkan ponselku di wastafel merekam suara. Kamera ini akan kita letakkan di sudut kamar mandi, tersembunyi di balik keranjang cucian, menghadap ke plafon. Jelasku, suaraku nyaris berbisik. Jika dia datang, kita akan punya bukti visual. Mira menelan ludah. Kamu yakin Rania, ini berbahaya? Aku harus, Mira. Aku tidak bisa hidup seperti ini lagi. Kami memasang kamera tersembunyi itu dengan hati-hati. Aku mengatur posisi ponselku untuk merekam suara. Lalu, aku mengunci pintu kamar mandi dari dalam. Kamu tunggu di ruang tamu saja, Mira. Pastikan pintu depan terkunci. Kalau ada yang datang, jangan buka, pesanku. Mira mengangguk. Wajahnya tegang. Aku menyalakan shower. Air hangat mengalir, menciptakan uap yang memenuhi ruangan. Aku meletakkan pakaianku di keranjang. Dan kemudian, aku berdiri di bawah shower. Aku tidak mandi sungguhan. Aku hanya berdiri di sana, menatap ke arah lubang di plafon. Jantungku berdegup tak karuan. Setiap detik terasa seperti berjam-jam. Aku menunggu dan menunggu. Tiba-tiba, aku mendengar suara samar dari atas. Suara gesekan, seperti seseorang sedang bergerak perlahan di loteng. Aku menahan napas. Kemudian, aku melihatnya. Lubang kecil itu, ada bayangan samar di baliknya. Seseorang ada di sana. Aku memejamkan mata, berpura-pura menikmati air shower. Aku bisa merasakan tatapan itu. Tatapan yang selama ini menghantuiku. Ponselku bergetar di wastafel. Pesan suara masuk. Aku tidak perlu mendengarkannya. Aku tahu isinya. Itu pasti deskripsi tentang aku yang sedang mandi. Aku membuka mata perlahan dan melihat bayangan di lubang itu bergerak lagi. Seolah dia puas dengan apa yang dilihatnya. Aku menunggu sekitar 5 menit lagi, memastikan dia sudah pergi dari atas. Lalu, aku mematikan shower. Aku membungkus tubuhku dengan handuk. Jantungku masih berdetak kencang. Aku segera mengambil ponselku dan kamera mini. Aku berlari keluar kamar mandi, mencari Mira. Mira, dia ada di sana. Aku mendengarnya. Dia mengirim pesan. Kataku terengah-engah. Mira melompat dari sofa. Ayo, kita lihat rekamannya. Kami memutar rekaman video dari kamera mini. Kualitasnya tidak terlalu bagus, tapi cukup jelas. Terlihat lubang di plafon, dan sesaat kemudian ada bayangan yang mendekat. Bayangan tangan yang memegang ponsel mengarah ke bawah, ke arahku. Dan di sana, di antara celah lubang, terlihat sebagian wajah. Separuh wajah yang sangat kukenal. Adit. Seluruh duniaku runtuh. Bukan Bima, bukan orang asing, tapi Adit. Adik iparku sendiri. Orang yang selama ini aku anggap polos dan pemalu. Aku menjerit, menumpahkan semua kemarahan dan rasa jijik yang selama ini terpendam. Adit! Adit keparat! Mira memelukku erat. Dia juga terlihat syok. Astaga, Rania, aku tidak percaya ini.
Aku menelepon Bima. Suaraku bergetar, tapi aku berusaha sekuat tenaga agar tetap tenang. Bima, kamu harus pulang sekarang. Ada sesuatu yang sangat penting. Ini tentang pesan-pesan itu. Bima terdengar cemas. Ada apa sayang? Aku masih di jalan. Pokoknya pulang sekarang. Ini sangat gawat. Dia setuju. Sementara menunggu Bima, aku dan Mira menyusun strategi. Kami harus punya bukti yang tak terbantahkan. Saat Bima tiba, dia langsung melihat wajahku yang sembab dan mata Mira yang penuh amarah. Ada apa ini? Kenapa kalian semua tegang begini? Tanyanya. Bingung. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya. Lalu menatap Mira. Bima, duduklah. Ada sesuatu yang harus kamu lihat, kata Mira. Suaranya dingin. Aku memutar rekaman video itu. Bima menontonnya dengan ekspresi bingung yang perlahan berubah menjadi ngeri, lalu menjadi kemarahan yang membara. Wajah Adit yang tampak di celah lubang itu tidak bisa disangkal. Adit! Bima berteriak. Matanya merah padam. Tidak mungkin. Adikku sendiri. Aku kemudian memutarkan rekaman suara dari ponselku. Rekaman saat aku mandi dan pesan suara yang masuk bersamaan. Suara Adit di pesan suara itu dan suaraku yang pura-pura mandi, itu adalah bukti yang tak terbantahkan. Bima bangkit. Tangannya mengepal. Apa ini? Adit, Bima menggeram. Jelaskan ini semua. Adit gelagapan. Dia mencoba berbohong. Ini bukan aku, Kak. Ini editan. Editan, aku berteriak. Editan dari mana? Itu kamu. Aku melihatmu. Aku mendengarmu. Kamu di atas plafon mengintipku. Mira menunjukkan pesan suara yang sudah kusimpan. Suara Adit dengan segala keintiman yang mengerikan itu. Adit akhirnya tidak bisa mengelak lagi. Dia menunduk, tubuhnya gemetar. Adit, jawab aku. Kamu yang selama ini mengirim pesan-pesan itu. Bima menarik kerah baju Adit, matanya berkobar marah. Kamu yang mengintip istriku. Adit tidak menjawab. Dia hanya terisak. Jawab. Bima mengguncangnya. Iya, Kak. Iya. Adit akhirnya mengaku. Suaranya sangat pelan, nyaris tak terdengar. Aku yang melakukannya. Aku merasa mual. Rasa jijik dan benci memenuhi diriku. Kenapa, Adit? Kenapa kamu melakukan ini? Bima berteriak. Suaranya pecah karena marah dan kecewa. Adit mengangkat kepalanya, matanya merah. Aku nggak tahu, Kak. Aku suka sama Kak Rania. Aku nggak bisa berhenti memikirkannya. Pengakuan itu seperti tamparan keras di wajahku. Aku menatapnya. Tidak percaya. Adik iparku sendiri, yang selama ini kuanggap seperti adik kandung, ternyata menyimpan obsesi kotor dan melakukan pelecehan mental yang mengerikan padaku. Kamu gila, Adit, teriakku. Air mataku mengalir deras. Kamu sudah merusak hidupku. Kamu sudah merusak pernikahanku. Kamu sudah membuatku hidup dalam ketakutan setiap hari. Bima melepaskan Adit. Mundur selangkah, seolah jijik menyentuh adiknya sendiri. Keluar dari rumahku, Adit, sekarang juga. Dan jangan pernah muncul lagi di depanku. Adit mencoba memohon. Kak, maafkan aku, Kak. Aku khilaf. Aku janji gak akan ulangi lagi. Tidak ada maaf untuk perbuatanmu ini. Bima membentak. Kamu sudah menghancurkan kepercayaan kami. Kamu sudah melakukan hal yang paling menjijikkan. Aku akan melaporkanmu ke polisi. Wajah Adit pucat pasi mendengar kata polisi. Dia mulai menangis, meraung-raung, memohon ampun. Tidak ada ampun. Adit, kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu, kataku. Suaraku dingin dan tegas. Malam itu, Adit dibawa ke kantor polisi. Bima yang melaporkannya, dengan aku dan Mira sebagai saksi dan bukti-bukti rekaman yang jelas. Orang tua Bima terkejut bukan main.
Ketika mendengar kabar ini, mereka tidak bisa percaya putra bungsu mereka melakukan hal sehina itu. Mereka datang ke rumah kami, memohon maaf padaku, menangis pilu atas kelakuan anak mereka. Aku hanya bisa mengangguk, terlalu lelah dan terlalu sakit untuk mengucapkan kata-kata. Minggu-minggu berikutnya adalah masa-masa yang sangat sulit. Proses hukum Adit berjalan. Dia didakwa dengan tuduhan pelecehan dan pelanggaran privasi. Dia mendapatkan hukuman yang setimpal. Meskipun aku tahu, hukuman penjara tidak akan pernah bisa menghapus trauma yang dia tanamkan di dalam diriku. Rumah kami terasa hampa. Meski Adit sudah tidak ada, aku masih sering merasa diawasi. Aku masih sering memeriksa plafon kamar mandi. Setiap suara kecil membuatku terlonjak. Pernikahanku dengan Bima juga terguncang. Rasa curiga terhadapnya, meskipun sudah terbukti salah, meninggalkan luka. Bima merasa bersalah karena tidak menyadarinya, karena tidak melindungiku. Dia merasa malu dan jijik pada adiknya sendiri. Kami berdua harus melewati proses penyembuhan yang panjang. Kami mulai konseling pernikahan. Aku belajar untuk memaafkan Bima, untuk tidak menyalahkan dia atas perbuatan adiknya. Aku juga belajar untuk tidak menyalahkan diriku sendiri. Aku adalah korban. Aku harus menyembuhkan diri. Bima sangat mendukungku. Dia selalu ada untukku, memelukku saat aku menangis, menenangkanku saat aku panik. Dia meyakinkanku bahwa dia akan selalu melindungiku, dan kami akan melewati ini bersama. Dia bahkan menyuruh orang untuk membongkar seluruh plafon di loteng dan kamar mandi, memastikan tidak ada lagi celah sedikit pun. Dia memasang CCTV di seluruh area luar rumah dan mengunci rapat pintu loteng dengan gembok khusus. Perlahan, sangat perlahan, aku mulai merasa aman lagi di rumahku sendiri. Aku mulai bisa mandi tanpa merasa diawasi. Aku mulai bisa tidur tanpa terbangun karena paranoid. Aku tahu bekas luka itu akan selalu ada. Trauma itu akan menjadi bagian dari diriku, tapi aku tidak akan membiarkannya mengendalikan hidupku. Aku telah melewati badai yang mengerikan. Aku telah menghadapi ketakutanku yang paling dalam, dan aku berhasil keluar sebagai pemenang. Aku belajar bahwa kekuatan terbesar bukanlah seberapa keras kita memukul balik, tapi seberapa kuat kita bangkit setelah terjatuh. Aku belajar untuk tidak pernah meremehkan instingku dan untuk selalu berani mencari kebenaran, seberat apapun itu. Aku juga belajar bahwa kejahatan bisa datang dari tempat yang paling tidak terduga, bahkan dari orang yang paling dekat sekalipun. Namun, keadilan pada akhirnya akan menemukan jalannya. Aku berhak mendapatkan kedamaian, dan aku akan memperjuangkannya. Ini adalah kemenangan terbesar dalam hidupku.